Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ini kan saya kan Buka. sebagai siswa, jadi salah satu murid saya itu gambar ini mau mengambil gambar saya, terus dia ini ingin mau membuatkan tapi tidak paham, maksudnya tidak rapi gitu. Setelah itu dia ingin saya bilang makanya ini mungkin salah satu ini murid ini pintar lah bijak gitu kan. Jadi saya bilang, maaf ya Umi nggak bisa. Kenapa Umi? Kata gitu. Iya kalau yang soal ini Umi nggak bisa. Loh kenapa? Karena kan yang aku menggambar salib Ustaz. Lapan. dimatikan dulu ya Bang Alvin. Soalnya Fadil mau sama Ustaz. Aku sama. Siap. Apa pertanyaannya Bang Alvin? Jadi si ibu ini diminta untuk menggambar salib Ustaz. Apakah kalau secara hukum ini diperbolehkan atau tidak gitu? Wa ma qataluhu mereka tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu mereka tidak menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi kalau ingkar kepada satu ayat dalam Al-Quran, apakah 6.236 ayat itu kalau kita ingkari satu ayat, mengingkari satu ayat kafir? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih anak Maryam. Jelas itu. Demikian Bang Alvin. Baik. Jadi lebih baik dihindari Ustaz ya. Tidak boleh menggambar salib Ustaz ya. Untuk apa dia gambar? Jadi anak kecil Ustaz, dia seorang guru, andaikanlah seorang guru, si anak itu sedang gambar salib. Si anaknya anak Kristen, nah, minta bantu sama si guru, Bunda tolong bantu gambarkan salib, gitu Ustaz. Apakah si Bunda tetap boleh bantu atau memang mutlak itu dihindari Ustaz? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Adakah dosa yang lebih dosa daripada sifat durhaka tentang Allah? Minum khamar dosa, berjudi dosa, berzina dosa. Tapi dosa di atas dosa adalah syirik. Baik Ustaz. Baik, insyaallah terjawab ya Umi Fatir. Jadi Ustaz, gimana solusinya saya minta ampun sama Allah sebenarnya itu menyesal gitu setelah itu. Oke. Kalau sudah terlanjur, bagaimana kita minta ampunnya Ustaz? Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Ada orang yang berbuat dosa, summa yatatahhar. Kemudian dia mandi taubat. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosanya. Allah terlanjur setelah itu memang saya banyak beristighfar dan saya sudah melakukan sholat taubat insyaallah tetapi saya tetap kepikiran. Ya. Baik, insyaallah terjawab ya Umi ya. Jazakallah khair. Kita lanjut ke pertanyaan penanya berikutnya. Karena ini cukup sulit Abang Kakak, lebih baik lewat chat saja. Lewat chat kami bacakan begitu.
Silakan ya lewat chat saja. Biar mudah kami bacakan. Udah. Oke, kalau nggak ada, lewat ini aja. Nah, yang lain boleh. Mas Wahyudi, Jakarta Utara. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi tentang mimpi ya, mimpi bertemu Tuhan ya. Seperti apa, Ustaz? Mimpi berziarah maknanya adalah diingatkan kepada mati. Karena tujuan ziarah itu ada 3. Yang pertama, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang kedua, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Yang ketiga, tuzakkirukum bil maut, mengingat mati. Mengingat mati, melembutkan hati, meneteskan air mata. Adapun mengunjungi ulama, maknanya kita satu manhaj dengan ulama itu. Jadi kalau mimpi jumpa Habib Umar misalnya, berarti itu maknanya kita satu manhaj dengan Habib Umar. Berakidah Asy'ari, berfiqih Syafi'i, bertasawuf Sunni. Itulah makna mimpi bertemu dengan ulama, berziarah kepada ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jika haid hukum Ya, haid lebih dari waktu yang normal. Menurut jurnal kesehatan 28 sampai 35 hari. Bagaimana sholatnya, Ustaz? coba tulis di Google Somat Moroko spasi haid. Somat Moroko spasi haid. SOMADMOROCCO istihadah. Nah, sudah dapat? Kalau udah dapat langsung di-share di grup. SOMADMOROCCO spasi istihadah. Oke, sudah dapat. Udah, sekarang saya bacakan. Lil mustahadati ahkamun tulakhisuha fima ya'ti. Beberapa hukum istihadah. Ringkasannya berikut. Annahu la yajibu 'alaiha al-ghuslu li syai'in min as-salah wa la fi waqtin min al-awqat illa marratan wahidah hinama yanqati ahidha. Wa bihadza qala al-jumhur min as-salaf wal khalaf. Wanita yang mengalami istihadah tidak wajib mandi ketika akan melaksanakan salat. Tidak wajib mandi pada waktu tertentu, hanya wajib satu kali mandi saja ketika haidnya berhenti. Demikian menurut pendapat jumhur ulama dari kalangan salaf. Annahu yajibu 'alaiha al-wudu' li kulli salah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma tawadda'i li kulli salah." Wanita yang menghadapi istihadah wajib berwudu setiap kali akan salat. Berdasarkan sabda Nabi, berwuduklah engkau.
Wa inda Malik yustahabbul al-wudu' li kulli salah. Menurut Imam Malik, wanita yang mengalami istihadah dianjurkan agar berwudu setiap kali akan melaksanakan salat. An taghsila farjaha qabla al-wudu' wa tahshuhu bi khirqatin aw qutnatin daf'an lin najasah wa taqlilan laha fa idza lam yandafi'u ad-dam bidzalika shaddat ma'a dzalik 'ala farjiha wa talajjamat wastathfarat wa la yajibu hadha wa innama huwa al-aula. Wanita yang mengalami istihadah agar membasuh kemaluannya, mohon maaf, sebelum berwudu, menutupinya dengan kain atau kapas untuk menolak najis, meminimalisir najis. Jika darah istihadah tetap tidak berhenti, maka diperkuat dengan kain yang diisi kapas. Ini tidak wajib, tapi lebih utama. Allah tatawadda'a qabla dukhuli waqti salati 'inda al-jumhur. Taharatuha daruriyah, falaysa laha taqdimuha qabla waqtil hajah. Wanita yang mengalami istihadah tidak boleh berwudu sebelum masuk waktu. Setelah azan baru dia berwudu. Demikian menurut mayoritas ulama, karena kesuciannya dalam keadaan darurat. Ia tak boleh mendahulukan kesucian sebelum waktu dibutuhkan. Annahu yajuzu li zawjiha an yata'aha fi hali jaryanid dam wa 'inda jamaahir ulama innahu lam yarid dalilun bi tahrimi jima'iha. Wanita yang mengalami istihadah boleh bergaul dengan suaminya. Anna laha hukumat tahirat tusalli wa tasum wa ta'takif wa taqra'ul Qur'an wa tamussal mushafa wa tahmiluhu wa taf'alu kullal ibadati wa hadha mujma' alaih. Wanita yang mengalami istihadah sama seperti wanita dalam keadaan suci dari haid. Dia tetap melaksanakan sholat, berpuasa. Jadi lewat 15 hari masuk istihadah. Hukum istihadah, baca tulisan ini. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, linknya kami share ya di kolom chat. Silakan dibuka atau ketik di Chrome-nya masing-masing, di masing-masing. Somahat Moropos pasti istihadah. Nah, itu linknya kami bagikan. Nah, baik, pertanyaan berikutnya masih ada waktu, kami persilahkan di kolom chat. Ada nggak ya? Kolom chat. Oke, dari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Cara melunasi hutang orang tua yang sudah meninggal, tidak mengetahui pada siapa hutang itu bayarkan. Karena saya tidak mengetahui siapa orang yang dihutangi oleh orang tua saya. Saya sudah mencari kemana-mana terhadap orang tersebut, namun saya belum tahu caranya, Ustaz, agar bisa membayarnya. Hutang dibayar melalui tirkah, harta warisan. Mimba di wasiyatin. Kalau ada orang meninggal, keluarkan wasiatnya dulu. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Yusi biha audain, bayarkan hutang. Kalau setelah dibayar dengan tirkah hutangnya masih ada, ahli waris tidak wajib membayarkan hutangnya dari uangnya sendiri. Ahli waris tidak wajib membayarkan hutang almarhum dari uangnya sendiri. Jadi kalau ada seorang anak, saya mau bayarkan hutang bapak saya dari duit saya sendiri, itu sifatnya sukarela, bukan wajib. Kalau mau bayarkan bagus, tak salah, silakan bayarkan. Kalau tidak dapat, sudah dicari semua tak dapat, serahkan ke masalih ammah, kepentingan umum. Masjid, pondok pesantren, yang penting masalih ammah, kepentingan umum umat Islam. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berarti hutangnya ketika orang yang tidak bisa ditemukan bisa dibayar melalui sedekah atau wakaf. Itu ya Kak Yulia. Kemudian dari Kanovi, Fitri. Akadnya membayar hutang. Saya bayarkan hutang almarhum kepada masalih ammah, kepentingan umum. Nah, Ustaz. Demikian, Bang. Baik. Kemudian dari
Ibu Novi, jika seorang wanita suci dari haid pada waktu asar, apakah wajib mengkodok sholat zuhur yang terlewat, Ustaz? Kalau sucinya waktu zuhur, menurut waktu Indonesia Barat di Sumatera, suci dia jam 2. Mestinya dia langsung mandi dan sholat zuhur. Lalu kemudian dia lalai sampai masuk waktu asar, maka sholat zuhurnya wajib diqadha, karena dia pernah suci dalam waktu zuhur. Tapi kalau habis waktu zuhur dia belum suci, masuk azan asar, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan zuhur, karena ketika waktu zuhur ada, dia sedang tidak mukallaf. Demikian Bang Alvin. Baik, ini pertanyaan bagus dari Bapak Abi Musa, Karawang. Pertama, apakah sholawat atas Nabi yang didawamkan diterima Nabi atau Allah, sedangkan hati saya masih sulit dan bahkan seperti belum ada rasa cinta kepada Nabi, meskipun sudah berusaha agar hati ini timbul rasa kecintaan sebagaimana rasa cinta atau suka kepada anak istri atau lawan jenis. Zikir sholawat di mulut dapat 1. Zikir sholawat di mulut dengan ingat di hati dapat 2. Zikir sholawat di mulut dapat 1. Zikir sholawat di mulut dan di hati dapat 2. Kalau terus menerus dengan mulut, insya Allah hati akan nyusul. Ini dalam proses. Perbanyak saja sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Lama-lama nanti Allah akan menumbuhkan rasa cinta dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, beralih ke Kak Novia. Bolehkah kita mengucapkan ulang tahun ke teman? Ustaz. Barakallahu fi umrik. Semoga Allah berikan berkah pada usiamu. Barakallahu fi umrik. Semoga usiamu yang akan datang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Barakallahu fi umrik. Semoga Allah berikan usia padamu, engkau bisa mempertanggungjawabkan setiap hembusan napas, ayunan tangan, langkah kaki, bisikan telinga, detak jantung. Barakallahu fi umrik. Semoga Allah berikan berkah atas usiamu. Di dalamnya ada doa, di dalamnya ada nasihat. Itulah yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Dari Bapak Akang Wiharto, mana tata cara atau urutan untuk mengamalkan sholawat? Apakah ada urutan bacaannya yang dikhususkan, Ustaz? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kamu. Ketika mereka bertanya, ya Rasulullah, kami sudah tahu cara mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, tapi kami belum tahu cara mengucapkan salawat. Nabi langsung mengajarkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup dengan yang diajarkan Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau kita merayakan Maulid Nabi, tapi dengan cara berhutang, kemudian ketika merayakannya juga sambil berebut makanan, bagaimana hukumnya? Hutang terbagi 2. Yang pertama, hutang yurja, ada yang diharapkan pembayarnya. Yang kedua, hutang la yurja, tidak ada yang diharapkan pembayarnya. Hutang yang ada diharapkan pembayarnya hukumnya mubah. Saya berhutang seekor kambing 2,5 juta, insya Allah bulan depan gaji saya turun, saya bayar, boleh. Tapi kalau tidak ada yang diharapkan pembayarnya, haram. Hukum berebut makanan, al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum segala sesuatu hukumnya boleh. Kapan dia menjadi haram? Kalau dia merusak kehormatan, merusak hati, merusak kesucian. Sebaiknya tidak dilakukan, karena wara', menjaga diri dari yang haram dan syubhat. Ada makanan kita ambil, tidak ada makanan kita jaga diri kita dari meminta-minta, dari merebut
Kalau dikasih Allah, dikasih orang, kita ambil. Tak dikasih orang, Allah kasih rezeki dari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut dari Ibu Juli. Ibu Juli, pertanyaannya, jika orang tua sudah meninggal dunia, apakah anak boleh mengirimkan pahala puasa sunnahnya? Begitu juga apakah ketika cucu berpuasa, apakah sampai pahala puasa sunnahnya? Begitu juga sedekahnya Ustaz, apakah juga akan sampai kepada kakek neneknya? Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib melaksanakan puasa. Kalau ibu kita punya utang puasa, ayah kita punya utang puasa, maka anak wajib membayarkan hutang puasanya. Saya berpuasa untuk membayarkan hutang puasa ayah saya, ibu saya, wajib hukumnya. Adapun puasa sunat, seorang anak puasa sunat otomatis sampai kepada ayah ibunya. Seorang cucu puasa sunat otomatis sampai kepada neneknya. Itu bedanya dengan saudara kandung atau dengan orang lain. Kalau kepada orang lain, dia mesti katakan Allahumma awsil thawaba ma qara'tu. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan yang kubaca untuk almarhum. Tapi kalau untuk orang tua, otomatis sampai. Itulah makna shadaq ilmun yuntafa'u bih, shadaqatun jariyah, waladun salihun yad'u lah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ke penanya berikutnya, Ibu Husna dari Aceh. Ini bertanya soal mimpi. Ketika kita bermimpi melihat Nabi sedang berkumpul bersama orang lain, apakah betul yang di dalam mimpi tersebut adalah Nabi? Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka sesungguhnya dia sudah melihat aku. Lianna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Man ra'ani fil manami ra'a faqad ra'al haq. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguh dia sudah melihat kebenaran. Lianna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, dari Kak Nirmala Sari. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, di zaman sekarang kita lebih banyak mempelajari ilmu sehingga adab terabaikan. Sementara yang kita tahu itu orang yang berilmu belum tentu beradab, sedangkan orang yang beradab pasti berilmu. Jadi bagaimana cara agar kita bisa mempelajari adab, agar kita mendapatkan keduanya Ustaz, yaitu adab dan ilmu? Al-adab fawqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Semua ibadah dalam Islam mesti diawali dengan ilmu. Karena orang yang sholat tidak berilmu tak diterima sholatnya. Orang yang puasa tidak berilmu tidak diterima puasanya. Ada ilmu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana makruh, mana mubah, baru sah puasanya. Mana yang membatalkan? Kalau tidak, dia tak tahu, rupanya sudah batal. Maka dalam satu ibadah dia otomatis sudah berilmu, sudah beribadah, dan sudah berakhlak. Karena puncak daripada ibadah adalah akhlak. Puncak solat tanha anil fahsya wal munkar, meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Puncak puasa la'allakum tattaqun, takut kepada Allah. Puncak haji fala rafasa, tidak melakukan kejahatan seksual, wala fusuqa, tidak melakukan kejahatan non seksual, wala jidal, tidak melakukan jidal, lidah kasar, caci maki, sumpah serapah. Jadi dalam satu ibadah ada tiga: ilmu, ibadah ritual, dan adab. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Berikutnya kita sprint saja ini. Salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi adalah kita mengamalkan apa yang Nabi kerjakan. Salah satunya adalah birrul walidain, Ustaz. Kiat-kiat bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua, menyenangkan hatinya agar Allah ridho. Seperti apa, Ustaz? Masih hidup atau sudah meninggal? Masih ada Ustaz.
Yang pertama, qurrata a'yun, jadilah penyejuk matanya. Kalau berpakaian, berpakaianlah yang menyejukkan matanya. Kalau datang, datanglah yang membuat sejuk matanya. Kalau memberi hadiah, hadiahlah yang menyejukkan matanya. Kalau berkata-kata, berkata-katalah yang menyejukkan telinganya. Membahagiakan orang tua. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, membahagiakan hati orang beriman. Apalagi orang tua. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mampu kasih makanan, kasih makan. Mampu kasih mobil, kasih mobil. Mampu kasih rumah, kasih rumah. Mampu bawa jalan-jalan, haji, umroh, kasih semuanya. Tidak juga mampu, tersenyumlah. Bahagiakan dia. Cium tangannya, peluk dia. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani orang lebih dari kemampuannya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dari Kak Lili Agustin, bagaimana hukum seorang anak yang berhutang kepada ibunya, namun belum sempat bayar hutang, ibunya telah meninggal dunia, Ustaz? Seorang anak berhutang kepada ibunya sama dengan berhutang kepada orang lain, maka wajib dia bayar. Kalau ibu sudah meninggal, maka bayarkanlah hutang tersebut kepada ahli waris. Hutangnya 100 juta. Ahli warisnya ada 4. Berarti anak 4 orang 25 juta satu orang. Berarti dia bayar 75 karena dia salah satu ahli waris. Dia bayar 75, 25. Dia sendiri dapat 25. Begitu simpelnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir sekaligus closing statement penutup Ustaz dari Ustaz Abdul Somad. Ini ada satu pertanyaan yang bisa mungkin diperjelas tentang hari ini orang banyak menghina Nabi Ustaz di media sosial gitu Ustaz ya. Bagaimana sikap kita yang seharusnya sebagai umatnya? Man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Yang punya kekuasaan, rubah dengan tangan. Bapak-bapak anggota dewan, rubah dengan tangan, buatkan perdanya. Yang menghina Nabi, ini hukumannya. Bapak-bapak polisi, tangkap itu penghina Nabi. Bapak-bapak penguasa, tangkap hukum orang yang menghina Nabi. Fabilisani, yang tidak punya kekuasaan dengan lisan, ajarkan bagaimana sifat Nabi yang sebenarnya. Ajarkan bagaimana tuduhan mereka Nabi pembunuh, Nabi penjahat. Jelaskan sifat Nabi yang sesungguhnya. Yang tidak punya harta, tak punya kuasa, tak punya lisan, fabiqalbi, dengan hati. Jangan share, jangan rasa senang dengan pelakunya. Paling tidak benci melihat perbuatan zalim, perbuatan aniaya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biham jamil ahwali wal afat. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Salatan tunajjina biham jamil ahwali wal afat. Dengan salawat itu kami selamat dari segala huru-hara, dari segala cacat, dari segala kekurangan. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Dengan salawat itu tunaikan segala hajat kami. Wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat. Dengan salawat itu angkat derajat kami. Wa tuballighuna aqsal ghayat jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Dengan salawat itu sampaikan segala niat baik kami, baik dunia maupun akhirat. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'ad darajat, engkau yang mengangkat derajat. Iqdi hajatina, tunaikan hajat kami Allah. Warfa' darajatina, angkat derajat kami. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.
Bapak, Ibu, abang, kakak, adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tema kita adalah bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ringkaskan dalam 5 poin. Poin yang pertama, man ahabba syai'an aksara min dzikri. Kata pepatah Arab, siapa yang cinta pada sesuatu aksara min dzikri, maka banyak menyebutnya, banyak mengingatnya. Orang kalau pulang dari Makkah, nyebut-nyebut Makkah terus, cerita tentang Masjidil Haram, cerita tentang Masjid Nabawi, cerita tentang Raudhah, itu artinya sedang jatuh cinta. Begitu juga orang yang sudah jatuh cinta, dia menyebut nama orang, maka kalau dia betul jatuh cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia selalu mengingat Nabi dan dia selalu menyebut-nyebut Nabi. Cara menyebut Nabi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata sahabat, kalau untuk mengucapkan salam kami sudah tahu caranya. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kalau untuk bersolawat, itu kami belum tahu apa bunyi lafaz solawat itu. Maka saya memuatkan beberapa bunyi solawat yang ada dalam kitab hadis. Walaupun tidak menafikan ada beberapa sigat bunyi solawat yang dibuat oleh para ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Itu salah satu solawat yang dibuat oleh ulama. Tidak salah selama maknanya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Itu juga bentuk salawat dibuat oleh para ulama. Di antaranya Imam Al-Busiri dalam syair Al-Burdah namanya. Jadi ada salawat yang maksur. Salawat yang maksur ada dalam hadis. Di dalam buku 99 Tanya Jawab Salat, halaman 82. Bagaimana bunyi lafaz salawat? Saya bahaskan ini dalam pembahasan salat karena ada salawat dalam salat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lafaz salawat yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lafaz salawat yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim Majid. Lafaz salawat yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lafaz salawat yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lafaz salawat yang keempat, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Lafaz salawat yang kelima, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Salawat yang maksur yang ada dalam hadis, salawat yang ghairu maksur yang tidak ada dalam hadis dibuat oleh ulama selama maknanya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'a lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat yang Ustaz pilih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa Ustaz pakai sayyidina? Karena Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam, saya ini pemimpin anak cucu keturunan Adam. Maka saya katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Ustaz Somad pakai maulana? Karena Nabi mengatakan man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Maka saya katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya tidak menyalahkan yang tidak mau pakai, tapi yang mau pakai tidak ada salahnya karena ada dalilnya. Datang sahabat bertanya, bagaimana kalau 1/4 hari saya isi solawat? Kata Nabi, bagus. Bagaimana kalau setengah hari saya isi solawat? Kata Nabi, bagus. Bagaimana kalau seluruh hari saya diisi solawat? Maka amat sangat baik seluruh hari kita diisi dengan solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waktu kosong, ada seorang ulama bernama Imam As-Sanusi dalam Asy-Syarah As-Sughra. Kalau orang itu tidak punya mursyid, pembimbing dalam zikir, bingung mencari mursyid, maka amalan yang paling afdal, paling bagus, paling utama adalah bersolawat. Dia langsung dapat bimbingan dari Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau orang bingung mencari mursyid, mencari pembimbing, maka apa amalan? Amalan yang paling bagus adalah bersolawat, mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya, wa sallimu, dan ucapkan salam taslima. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, istighfar zikir. Tapi kalau kita bersolawat, semuanya dapat. Dengan Allah dapat, dengan Nabi Muhammad dapat, dosa terampuni, derajat diangkat. Bahkan Allah memberikan solawat kepada kita. Sallallahu alaihi biha asyra, Allah bersolawat kepadanya. Solawat yang teriring dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqdirana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Bagus, tak salah. Nah, jadi solawat adalah pintu pembuka menuju rahmat Allah, menuju ampunan Allah, menuju barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita hitung berapa kali kita bersolawat satu hari. Azan subuh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika, celaka orang yang disebut namamu dan dia tidak bersolawat kepadamu. Maka saat menjawab seruan azan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Penutup azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati sayyidina Muhammadin al-wasilati wal fadilah wasyarafa darajatal 'aliyati ar-rafi'ah wa ba'athallahumma maqaman mahmudan lillahi wa anta innaka la tukhliful mi'ad. Ada selawat di dalam. Lalu kemudian iqamat. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu kemudian salat subuh.
Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, tawlana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la yu'azzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, barakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Itu dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dalam salat, at-tahiyatul mubarakatuh salawat thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.